Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai di ayatnya yang ke-7. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema kuasa di dalam kesepakatan. Di ayatnya yang ke-7 yang sudah kita baca, kita akan merenungkan bersama mengenai kuasa dari kesepakatan yang dibuat oleh dua orang, yaitu yang pertama Yonatan sebagai seorang pemimpin, dan yang kedua adalah bujang pembawa senjata itu sebagai pengikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik yang dapat kita renungkan dari kisah Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Yang dapat kita renungkan, ada kuasa di dalam kesepakatan, ada kemenangan di sana, ada mujizat di dalam kesepakatan. Arti kata sepakat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya setuju, semufakat, sependapat, dan yang kedua seia sekata. Itu arti sepakat. Sebelumnya kita perlu memahami mengenai bujang pembawa senjata. Dia adalah seorang prajurit yang melayani raja atau pemimpin dengan membawa persenjataannya, membantunya jika dalam bahaya, serta melaksanakan perintahnya. Itu adalah bujang, ya, seorang bujang. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa para bujang pembawa senjata. Di antaranya tadi yang pertama Yonatan, yang kedua Daud di dalam 1 Samuel 16:21, Saul di dalam 1 Samuel 31 ayat 2-6, Yoab 2 Samuel 18 ayat 15, dan Abimelek di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 52-54. Dari kisah Yonatan dan bujang pembawa senjatanya ini dapat kita lihat bahwa kuasa yang besar di dalam kesepakatan yang benar. Saat itu Israel sedang dikepung oleh tentara Filistin dan Raja Saul tidak berani bertindak apa-apa. Saat itulah Yonatan dan bujangnya pembawa senjatanya itu mengambil satu inisiatif untuk melakukan sesuatu. Jadi ada inisiatif yang dilakukan Yonatan dan pembawa senjata itu. Ya, kita melihat di ayat yang ke-6 tadi yang sudah kita baca, itu adalah iman dari Yonatan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan orang banyak maupun dengan sedikit orang." Jadi kita sama-sama belajar bahwa ketika ada persepakatan di antara kedua pihak, yaitu Yonatan dan pembawa senjata, itu ada mujizat, ada sesuatu yang terjadi. Bujang pembawa senjata Yonatan menyingkapi niat hati Yonatan dengan kesepakatan yang penuh.
Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara bisa baca di ayat 13 sampai 15 dan 23. Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa. Nah, kita juga melihat di dalam perjanjian baru firman Tuhan juga menuliskan bahwa ada kuasa di dalam kesepakatan. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai 20. Ketika ada 2 orang atau lebih bisa sepakat melakukan sesuatu, di sana ada kehadiran Tuhan. Dan jika Tuhan itu hadir, kehadirannya pasti membawa mujizat, membawa kemenangan. Persepakatan yang benar akan mempercepat keberhasilan dan mendatangkan berkat. Maka dari itu Bapak Ibu diperlukan kesepakatan, dan itu dimulai dari keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara sesama pelayan Tuhan, antara pemimpin dan bawahan dan lain sebagainya. Mari, ketika kita mau bersepakat, maka ada kemenangan, ada sesuatu terjadi, ada mujizat terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik buat kami. Kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya yang Tuhan terus berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu menjadi satu tindakan untuk kami bisa bersepakat Tuhan, untuk kami sama-sama berdoa. Di dalam kesepakatan ada mujizat, ada kemenangan, ada sesuatu terjadi yang Tuhan lakukan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat yang ada di GPD ICOTW Temanggung, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, apapun yang disentuh, dikerjakan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, semua pelayan di gereja, Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan terus Tuhan limpahkan. Bahkan juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, beri juga kemenangan buat bangsa kami, bisa melalui semua yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan pada hari ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.